Latar belakang audit pajak yang dimaksud dan dibahas pada bab ini berbeda dengan audit pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan yang lebih menekankan pada penilaian atas ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyelamatkan penerimaan negara. Audit pajak yang dibahas pada bab ini lebih pada kepentingan evaluasi dan efisiensi sehingga optimalisasi penggunaan sumber daya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat tercapai, meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan. Slide selanjutnya yaitu definisi. Istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak, memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Sementara audit perpajakan yang dibahas dalam bab ini adalah audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Putranta, NPM 142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai audit perpajakan. Nah, sekarang sampailah kita pada pembahasan terkait dengan tujuan dari audit perpajakan. Tujuan dari audit perpajakan itu sendiri adalah untuk kita agar bisa mengevaluasi secara menyeluruh, secara mendalam dan juga sedetail mungkin terkait dengan pengelolaan kewajiban perpajakan yang ada pada perusahaan yang sedang kita audit. Dan di sini pada tujuan dari audit perpajakan itu sendiri juga meliputi beberapa penilaian yang harus kita perhatikan tentunya. Seperti yang pertama adalah ketepatan kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Maksudnya apa? Nah, ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari suatu perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan yang ada dalam perusahaannya. Meliputi nanti mungkin kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan, lalu ada mekanisme dan metode pengakuan perpajakan, dan beberapa metode dalam perpajakan itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kebijakan yang berlaku, dan juga metode yang tepat dan efisien. Nah, yang kedua, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, di sini juga terbagi dalam dua hal. Yang pertama, kita harus memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan. Dan yang kedua, kita harus meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Lanjut yang ketiga, ada kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan poin pertama tadi terkait dengan kebijakan dan juga peraturan yang berlaku. Apakah perusahaan tersebut sudah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku? Nah, di sini juga terbagi dalam tiga hal. Yang pertama, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan penghitungan pajak dengan benar. Yang ketiga, menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Nah, di sini audit internal dalam perpajakan itu sendiri berfungsi sebagai langkah untuk pencegahan atau langkah dalam kita bisa mencari solusi terhadap kegagalan-kegagalan perusahaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif tentunya. Nah, maka dari itu kegiatan dari audit perpajakan ini sendiri itu bisa memberikan manfaat yang maksimal ketika kita bisa konsisten dan rutin untuk melakukan audit perpajakan ini secara internal, baik dari transaksi-transaksi yang berlaku dan juga dari transaksi-transaksi yang memiliki jangka waktu seperti itu. Nah, dari hasil dari audit perpajakan ini sendiri juga bisa dijadikan sebagai feedback atau umpan balik dari komite audit untuk perusahaannya agar bisa memberikan evaluasi, memberikan rekomendasi dan memberikan beberapa perbaikan dan juga memberikan beberapa arahan untuk perusahaan untuk menaati atau memperbaiki sistem dalam pengendalian perpajakan dari perusahaan tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari audit perpajak.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Setelah kita mengetahui tujuan dari audit perpajakan itu apa, kita lanjut kepada ruang lingkup audit perpajakan. Nah, di sini ruang lingkup audit perpajakan ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, jadi di sini ruang lingkupnya adalah mulai dari metode, mekanisme pembayaran pajaknya, dan juga ketaatan perusahaan akan kebijakan dan juga peraturan yang berlaku dalam hal perpajakan. Nah, di sini dari aspek efisiensi pembayaran pajak itu sendiri, audit perpajakan itu juga melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan seperti yang pertama, meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue, dan juga yang kedua, memaksimalkan deductible expenses atau biaya yang dapat dikurangkan seperti premi asuransi, biaya administrasi, biaya sewa, dan juga royalti. Nah, sementara dari aspek ketaatan itu sendiri dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit perpajakan juga melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua penghitungan pajak dengan benar, yang ketiga penyetoran pajak dengan tepat waktu, dan yang keempat pelaporan pajak secara lengkap dan juga tepat waktu. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan dari audit perpajakan itu apa, kita mengetahui ruang lingkup dari audit perpajakan itu apa, sekarang kita lanjut kepada dua aspek dalam efisiensi pembayaran pajak dalam audit perpajakan. Nah, di sini aspek yang pertama adalah meminimalkan penghasilan kena pajak. Di sini meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue itu ruang lingkupnya dalam audit perpajakan itu menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Jadi di sini kita harus bisa mengelola transaksi-transaksi apa saja yang akan terkena pajak. Itu kita juga harus melakukan penilaiannya apakah pencatatannya, metode dan mekanismenya dalam setiap transaksi pendapatan itu sudah baik dan sudah tepat. Jika belum, ya kita berikan rekomendasi-rekomendasi dalam hal efisiensi dari pembayaran perpajakan ini sendiri, baik itu pengakuan maupun metode perpajakannya. Dan ketika kita melakukan atau kita berusaha untuk meminimalkan penghasilan kena pajak ini juga itu akan sangat efisien dan efektif dalam perusahaan. Karena apa? Karena kita bisa mengurangi beban dari perpajakan perusahaan kita dalam periode berjalan atau bisa mengurangi pajak terutang dalam periode berjalan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui salah satu aspek dari efisiensi audit kewajiban perpajakan yang pertama tadi, atau kita bisa meminimalkan taxable revenue kita. Nah, sekarang kita lanjut kepada aspek yang kedua atau aspek selanjutnya, yaitu kita bisa memaksimalkan deductible expenses kita. Nah, di sini memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam penghitungan pajak atau deductible expenses itu, ruang lingkupnya itu menyangkut strategi-strategi kita dalam mengelola transaksi di mana setiap beban yang terjadi itu bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang atau bisa mempengaruhi besaran pajak terutang. Nah, dengan kita bisa memaksimalkan beban-beban ini, berarti kita itu bisa memperbesar faktor pengurang dari penghasilan dan juga dalam perhitungan pajak dalam transaksi di perusahaan kita ini. Nah, dalam intinya adalah bagaimana kita bisa mengolah transaksi beban ini dalam perusahaan kita ini agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi dan juga sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aryani, NBM 062. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Nah, untuk slide yang pertama, terdapat memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji dan atau upah yang harus dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memungkinkan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk benda atau natura, atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, terdapat tax review. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.
Terdapat manfaat yang diperoleh wajib pajak, yaitu ada 7. Yang pertama, menghindari sanksi perpajakan. Yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena harus ditemukan pada saat pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari kadaluarsa masa kreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasi oleh pemeriksa. Yang kelima, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak yakni 3 bulan setelah penerimaan SKP. Yang keenam, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review, syarat-syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sudah bisa dipenuhi. Yang terakhir, mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review, syarat-syarat pemberian SKB sudah terpenuhi. Untuk slide selanjutnya, terdapat hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yang pertama, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 Ayat 4. Yang kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pasal 8 ayat 1. Untuk slide yang selanjutnya, terdapat kewajiban pajak. Yang pertama, setiap wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan NPWP, pasal 2 ayat 1. Yang kedua, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Perundang-undangan PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pasal 2 ayat 2. Yang ketiga, setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pasal 3 ayat 1. Untuk yang keempat, wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Pasal 4 ayat 1. Dan yang kelima, wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 10 ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevra Irawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Langsung saja, saya akan membahas tentang audit atas PPh pasal 21, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama yaitu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga yaitu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat yaitu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan.
Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Nah, jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh pasal 21 atau masih di bawah PTKP. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbaru, lalu penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya itu serta pengisian SPT-nya itu telah akurat, lalu penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu audit atas PPh pasal 26, yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif yang sudah ditentukan. Nah, mengingat adanya kemiripan objek pajak PPh pasal 23 dan PPh 26, perusahaan harus berhati-hati agar tidak tercampur dalam penyetoran dan pelaporannya. Nah, pastikan PPh pasal 26 ini hanya dipotong dan dipungut dari wajib pajak luar negeri atau WPLN. Selanjutnya, saya akan menampilkan program audit PPh 21 dan 26 yaitu kuesioner dan langkah kerja. Teman-teman bisa lihat pada tabel 9.2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang audit atas PPh pasal 22. Nah, Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama yaitu bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain-lain. Yang terakhir yaitu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapat bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatannya antara uang muka PPh 22 final dan tidak final, karena PPh yang tidak final akan dapat dikreditkan, sementara PPh 22 final tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang audit atas PPh pasal 23, yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan dua. Yang pertama yaitu sebesar 15% dan sebesar 2%. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Lalu bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. Yang ketiga royalti. Yang keempat yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf E. Lalu yang kedua sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Lalu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan PPh 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyetaraan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan program audit PPh 22 dan 23, kuesioner dan langkah kerjanya, dan teman-teman bisa melihat pada tabel 9.3.
Pasal 23 atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ataupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri ataupun bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, loyalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Atas PPh 25, besarnya angsuran wajib pajak yang dibayarkan wajib pajak tiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak tahun lalu dikurangi PPh yang dipotong dalam pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut dalam pasal 22 dan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam pasal 24 dibagi 12 ataupun banyaknya bulan dalam tahun pajak. 2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali dan berlaku mulai dari bulan berikutnya. Poin keempat, DJP berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan. WP berhak atas kompensasi kerugian, WP memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu, WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh, WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelumnya pembetulan, dan terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Poin kelima, Menko menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi WP baru, bank BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan harus membuat laporan keuangan berkala, dan WPOP pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Poin 6, WPOP dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam PP. Poin ke-7, penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutama akhir tahun harus ditukung atau dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, audit atas perhitungan pajak akhir tahun pasal 28. Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya pasal 29, apabila pajak terutang untuk suatu pajak tahun ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pembayaran pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Dasar perhitungan pajak terutang adalah laba yang diperoleh perusahaan. Dalam menghitung pajak yang harus dibayar, perusahaan harus memaksimalkan pengkreditan yang bisa dilakukan terhadap pajak terutang. Auditor harus memeriksa dengan teliti apakah seluruh pajak yang bisa dikreditkan telah dikreditkan dengan membandingkan antara catatan uang muka pajak dengan pengkreditan yang dilakukan pada perhitungan pajak yang masih harus dibayar. Untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, wajib pajak dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun melalui beberapa cara, antara lain review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh Badan Strategi Penghemat Pajak Penghasilan akhir tahun menghindari pajak lebih bayar dan rugi fiskal, dan langkah-langkah strategis lainnya.